Kadang hidup terasa kayak ikut rapat panjang yang ujung-ujungnya cuma ganti judul kebijakan, tapi isinya tetap bikin capek. Awalnya semua terdengar indah. Transparansi, kebersamaan, keadilan. Slide presentasi penuh kata demi kita bersama. Tapi beberapa bulan kemudian, aturan berubah pelan-pelan, bukan drastis. Justru itu masalahnya. Perubahan kecil yang katanya cuma penyesuaian teknis tiba-tiba jadi norma baru. Dan anehnya, kita ikut mengangguk. Animal Farm dimulai dari suasana yang mirip, bukan dengan kekerasan, tapi dengan mimpi. Old Major tidak berteriak, ia bercerita tentang dunia tanpa tuan, tanpa cambuk, tanpa rasa takut. Sebuah visi yang terdengar sangat masuk akal, bahkan terlalu indah untuk ditolak. Dan disitulah jebakannya. Karena sejarah manusia dan hewan menunjukkan satu pola yang berulang. Ideologi lahir dari penderitaan, tumbuh dari harapan, lalu diuji oleh kekuasaan. George Orwell tidak sedang menulis dongeng hewan. Ia sedang menyusun autopsi ideologi. Dari euforia revolusi, solidaritas yang tulus, sampai momen ketika kata kebenaran mulai fleksibel, tergantung siapa yang bicara. Buku ini mengajak kita bercermin, sambil bertanya dengan nada setengah bercanda tapi menusuk. Ini cerita tentang babi, atau tentang kita yang sering terlalu lelah untuk protes. Cerita Animal Farm dibuka bukan dengan kerusuhan, bukan dengan darah, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Pidato yang terlalu masuk akal. Old Major, babi tua yang dihormati karena umur dan pengalamannya, mengumpulkan seluruh hewan di lumbung. Suasananya mirip rapat akbar, minus spanduk dan sound system yang feedbacknya nyebelin. Tapi pesannya jelas, hidup kalian sengsara, dan itu bukan salah kalian. Old Major tidak marah-marah. Ayabas tentang bagaimana semua hewan bekerja sampai tulang terasa seperti cicilan, tapi hasilnya dinikmati manusia. Susu sapi diambil, telur ayam dijual, kuda diperas tenaganya sampai tumbang. Manusia, dalam narasi Old Major, adalah parasit ideologis. Makhluk yang tidak mencipta nilai, tapi hidup dari nilai yang diciptakan orang lain. Bahasa ini penting karena sejak awal animalisme lahir bukan dari kekerasan, tapi dari kesadaran kelas. Old Major sedang melakukan satu hal krusial dalam sejarah ideologi. Memberi nama pada ketidakadilan. Di titik ini, animalisme tampil sebagai utopia yang sangat menggoda. Dunia tanpa manusia. Dunia di mana semua hewan setara, bekerja sesuai kemampuan, menikmati hasil secara adil, tidak ada tuan, tidak ada budak, tidak ada kelas sosial. Kedengarannya sederhana, bersih, dan jujur. Kayak janji resolusi tahun baru sebelum tanggal 5 Januari, tapi justru disitulah kekuatannya. Animalisme menawarkan penjelasan yang rapi atas penderitaan. Dan manusia memang suka penjelasan yang rapi. Apalagi kalau menyalahkan pihak lain. Secara ideologis, pidato Old Major adalah fondasi moral animalisme. Ia menyederhanakan dunia menjadi oposisi biner. Kami versus mereka, hewan baik, manusia jahat. Ini bukan sekadar retorika tapi strategi. Dalam sejarah gagasan, hampir semua ideologi besar lahir dari pola serupa. Ketika realitas terlalu kompleks, ideologi datang sebagai jalan pintas kognitif. Tidak sepenuhnya salah, tapi sangat mudah disalahgunakan. Menariknya, Old Major juga tidak menawarkan dirinya sebagai pemimpin. Ia tahu umurnya pendek. Yang ia wariskan bukan kekuasaan, tapi narasi. Lagu Beasts of England menjadi simbolnya, semacam anthem kolektif yang menanamkan imajinasi masa depan. Lagu ini bukan solusi, tapi harapan. Dan harapan, seperti kopi di pagi hari, bikin orang sanggup menghadapi realitas paling pahit. Namun, di balik idealisme itu, ada celah yang belum disadari para hewan. Animalisme terlalu percaya bahwa masalahnya hanya manusia, bukan struktur kekuasaan itu sendiri. Ia mengasumsikan bahwa jika penindas dihapus, keadilan otomatis lahir. Padahal, Orwell sedang mengedipkan mata ke pembaca. Kekuasaan tidak hilang, ia hanya pindah tangan. Old Major meninggal tak lama setelah pidato itu. Dan disitulah ironi pertama muncul. Ideologi sering lahir dari sosok yang tidak pernah menyaksikan konsekuensinya. Animalisme ditinggalkan dalam bentuk gagasan murni, belum ternoda praktik, belum diuji realitas, dan seperti semua ide besar, ia menunggu satu hal yang tak terelakkan, ditafsirkan oleh mereka yang haus kuasa. Bab ini bukan sekadar pengantar cerita, ini adalah peringatan halus, bahwa revolusi paling berbahaya bukan dimulai dengan senjata, tapi dengan kalimat yang membuat semua orang berkata, ya juga sih. Kalau ditarik garis besar, hampir semua ideologi revolusioner lahir dari satu kondisi yang sama, capek. Bukan capek habis lari pagi, tapi capek eksistensial, capek hidup, capek kerja, capek berharap tapi nggak pernah sampai.
The Animal Farm, animalism muncul bukan karena Huen Hyun hobi diskusi filsafat politik, tapi karena penderitaan mereka sudah mencapai titik jenuh. Jones bukan cuma pemilik peternakan. Ia simbol dari sistem yang membuat hidup terasa seperti kerja rodi dengan bonus 0%. Disinilah Orwell sedang memainkan sejarah manusia dalam versi ringkas dan brutal. Animalisme adalah alegori dari ideologi besar yang lahir dari luka kolektif. Sosialisme, komunisme, bahkan nasionalisme. Semua berangkat dari pengalaman yang sama. Ketimpangan yang terasa nyata, bukan sekadar angka statistik. Ketika perut lapar dan masa depan buram, gagasan besar terdengar seperti oksigen. Nggak menjamin hidup langsung enak, tapi setidaknya bikin napas terasa lebih panjang. Penderitaan kolektif punya efek psikologis yang unik. Ia menghapus perbedaan kecil dan menonjolkan musuh bersama. Di Patterneken, perbedaan antara kuda, sapi, ayam, dan domba mendadak gak penting. Yang penting cuma satu, mereka semua sama-sama dieksploitasi manusia. Dalam sejarah manusia, pola ini berulang terus. Kelas, suku, bahkan ideologi kecil disisihkan demi satu narasi besar. Kita melawan mereka. Secara politis efektif, secara moral, ya nanti dulu dipikirkan. Animalisme bekerja karena ia menawarkan makna atas penderitaan. Hidup susah bukan karena nasib, bukan karena malas, tapi karena sistem yang timpang. Ini penting, karena manusia dan hewan bisa tahan menderita, asal tahu kenapa mereka menderita. Tanpa makna, penderitaan cuma siksaan. Dengan makna, penderitaan bisa berubah jadi bahan bakar revolusi. Atau, kalau kata motivator, luka adalah guru terbaik, meski gurunya sadis. Tapi sejarah juga mencatat satu hal yang konsisten. Ideologi yang lahir dari penderitaan seringkali membawa logika penyederhanaan. Dunia dibagi jadi hitam dan putih, penindas dan tertindas, kawan dan lawan. Di Animal Farm, manusia diposisikan sebagai akar semua masalah. Tidak ada ruang untuk nuansa. Padahal, dalam realitas, sistem penindasan jarang sesederhana itu. Tapi kesederhanaan justru membuat ideologi mudah diterima. Otak lelah butuh jawaban instan, bukan esai akademik 40 halaman. Menariknya, animalisme juga tidak lahir dari teori rumit, tapi dari pengalaman sehari-hari, dari susu yang diambil, tenaga yang diperas, dan umur yang dihabiskan tanpa jaminan. Ini sejalan dengan sejarah ideologi manusia. Marx tidak lahir dari ruang hampa, tapi dari pengamatan buruh pabrik. Gerakan kemerdekaan lahir dari kolonialisme yang menyesakkan. Bahkan demokrasi modern lahir dari kemuakan terhadap monarki absolut. Ide besar selalu punya akar yang sangat membumi, kadang berlumpur. Namun, Orwell dengan cerdik menanamkan peringatan sejak awal. Penderitaan memang bisa melahirkan gagasan besar, tapi ia juga bisa melahirkan nafsu balas dendam yang disamarkan sebagai keadilan. Ketika ideologi terlalu fokus pada siapa musuhnya, ia sering lupa mendefinisikan siapa yang bertanggung jawab menjaga nilai-nilainya. Bab ini mengajak kita sadar bahwa animalisme bukan anomali. Ia adalah cermin sejarah manusia. Setiap kali penderitaan kolektif dibiarkan terlalu lama, ideologi akan lahir. Pertanyaannya bukan apakah ide itu benar atau salah, tapi siapa yang nanti mengendalikannya, dan atas nama siapa ia akan berbicara. Revolusi di Animal Farm meledak bukan karena strategi jenius atau teori politik tebal berdebu, tapi karena satu momen yang sangat manusiawi, kesabaran yang habis. Jones lupa memberi makan. Kelihatannya sepele, tapi dalam sejarah perubahan besar, pemicunya sering justru hal remeh. Bukan pidato panjang, tapi perut kosong. Dari situ, amarah kolektif berubah jadi aksi spontan. Hewan-hewan menyerbu gudang makanan, manusia panik, dan tanpa banyak drama, Jones kabur selesai, atau setidaknya mereka pikir begitu. Di titik ini, Animal Farm memasuki fase paling euforis. Kemenangan pertama, tidak ada lagi cambuk, tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi ancaman. Hewan-hewan berlarian mengelilingi peternakan, menamai ulang tempat-tempat lama, dan merayakan kebebasan dengan rasa tak percaya. Suasananya mirip hari pertama setelah resign dari kerjaan toksik lega. Bahagia, dan yakin hidup bakal otomatis lebih waras mulai besok. Spoiler kecil dari Orwell tidak sesederhana itu. Solidaritas menjadi kata kunci bab ini. Untuk pertama kalinya, semua hewan bekerja bukan karena takut, tapi karena merasa memiliki. Mereka membersihkan rumah, menghapus simbol-simbol kekuasaan lama, dan menyepakati aturan bersama. Psikologinya jelas. Setelah sekian lama ditindas, kebebasan terasa seperti energi baru. Kerja keras tidak lagi dipersepsikan sebagai eksploitasi, tapi sebagai kontribusi. Ini fase romantik dalam setiap revolusi. Fase ketika kata kita terasa tulus, bukan jargon.
Namun, di balik optimisme itu, Orwell menyelipkan ilusi paling berbahaya. Keyakinan bahwa musuh pergi berarti masalah selesai. Jones kabur, tapi struktur kekuasaan belum benar-benar dibongkar. Pertanyaan tentang siapa yang memimpin, siapa yang mengambil keputusan, dan siapa yang mengontrol narasi belum dijawab. Semua sibuk merayakan kemenangan. Terlalu sibuk untuk curiga. Dan sejarah mengajarkan kita satu hal pahit. Momen paling rawan dalam revolusi justru terjadi setelah kemenangan, bukan sebelum. Ada humor pahit di sini. Hewan-hewan mengira kebebasan itu seperti fitur auto-update. Sekali aktif, selamanya aman. Padahal, kebebasan itu lebih mirip gym membership. Kalau nggak dijaga, ya balik ke kondisi semula. Mereka belum sadar bahwa perjuangan sejati bukan mengusir Jones, tapi mencegah Jones versi baru muncul dari dalam kandang sendiri. Bab ini juga menunjukkan bagaimana optimisme kolektif bisa menumpulkan daya kritis. Ketika semua terasa baik, pertanyaan dianggap mengganggu suasana. Skeptisisme dianggap tidak loyal. Dalam konteks manusia, ini mirip fase awal organisasi atau gerakan sosial. Semua sepakat, semua semangat, dan siapapun yang mengkritik dicap gak sefrekuensi. Padahal, justru di fase inilah fondasi kekuasaan diam-diam mulai dibangun. Orwell tidak sedang mengejek revolusi. Ia justru mengingatkan dengan nada ironis. Kemenangan itu penting, tapi ia bukan garis finish. Mengusir penindas hanya menghapus masalah yang terlihat. Masalah yang lebih sulit adalah menjaga agar semangat pembebasan tidak berubah menjadi rutinitas kekuasaan. Dan sayangnya di Animal Farm, euforia membuat semua hewan lupa satu hal sederhana. Revolusi bukan akhir cerita, ia baru pembukaan bab paling rumit. Setelah revolusi, kehidupan di Animal Farm masuk ke fase yang kelihatannya produktif, tapi sebenarnya rapuh. Fase mental kolektif pasca penindasan. Hewan-hewan kini bebas, tapi kebebasan itu belum sepenuhnya mereka pahami. Mereka hanya tahu satu hal, jangan sampai masa lalu terulang. Dan ketakutan itulah yang dayam-dayam menjadi bahan bakar sekaligus jebakan. Rasa tertindas di masa lalu memicu keberanian yang luar biasa. Hewan-hewan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Bukan karena dipaksa, tapi karena ingin membuktikan bahwa mereka bisa hidup tanpa manusia. Secara psikologis, ini masuk akal. Setelah lama dianggap tidak mampu, muncul dorongan kompensasi. Boxer menjadi simbol fase ini. Kerja tanpa henti, niat tulus, dan keyakinan polos bahwa usaha keras selalu berbanding lurus dengan keadilan. Kalau ini dunia manusia, Boxer adalah tipe orang yang percaya lembur adalah bentuk cinta pada organisasi. Namun, keberanian yang lahir dari trauma punya sisi gelap. Ia tidak berdiri di atas refleksi, tapi di atas ketakutan kehilangan. Hewan-hewan berani melawan Jones, tapi belum tentu berani mempertanyakan sesama mereka. Psikologi korban bekerja halus. Setelah lolos dari penindasan, stabilitas terasa lebih penting daripada kebenaran. Yang penting, aman dulu. Yang penting tidak kembali ke masa lalu. Logika ini membuat banyak keputusan diterima tanpa debat panjang. Disinilah Animal Farm mulai memasuki fase mudah diarahkan. Ketika Snowball dan Napoleon mulai berbeda pandangan, mayoritas hewan tidak benar-benar memahami perdebatan itu. Tapi mereka punya memori kolektif yang bisa dimanipulasi. Ketakutan pada kembalinya Jones, setiap argumen kritis bisa dipatahkan dengan satu kalimat sakti. Kalau bukan kita yang pegang kendali, Jones bisa balik. Ini seperti jurus pamungkas dalam debat. Tidak perlu data, cukup trauma. Secara intelektual, ini menunjukkan bagaimana pengalaman tertindas menciptakan mentalitas survival. Orang hidup lama dalam tekanan akan cenderung mencari figur kuat yang menjanjikan perlindungan. Bukan karena bodoh, tapi karena lelah. Dan dalam kondisi lelah, arah lebih penting daripada tujuan. Selama ada yang terlihat memimpin, pertanyaan bisa ditunda. Nanti juga beres, pikir mereka. Sejarah manusia penuh dengan pola serupa. Ada ironi pahit di sini. Keberanian yang dulu digunakan untuk melawan penindasan eksternal, kini tidak lagi diarahkan ke dalam. Kritik dianggap berisiko. Bertanya dianggap mengganggu harmoni. Padahal, tanpa disadari, harmoni itu sedang dibentuk ulang. Bukan oleh semua, tapi oleh segelintir. Dan mayoritas memilih diam. Bukan karena setuju, tapi karena takut salah posisi. Orwell sedang menguliti satu kenyataan yang tidak nyaman. Penderitaan memang bisa melahirkan keberanian, tapi juga menciptakan ketergantungan psikologis. Setelah lama dikontrol, kebebasan terasa asing. Tanpa literasi kritis, kebebasan malah menakutkan. Maka muncullah paradoks. Mereka yang dulu berani melawan cambuk, kini ragu melawan narasi. Bab ini mengingatkan kita bahwa revolusi bukan cuma soal mengganti penguasa, tapi juga menyembuhkan mental kolektif. Kalau luka lama tidak dipahami, ia akan dijadikan alat.
Dan orang-orang yang paling ingin hidup tenang, seringkali tanpa sadar menyerahkan kendali pada mereka yang paling pandai memanfaatkan ketakutan. Setelah euforia revolusi agak reda, Animal Farm memasuki fase yang kelihatannya paling dewasa. Fase bikin aturan, karena, jujur saja, kebebasan tanpa aturan itu bukan revolusi, tapi chaos. Maka lahirlah 7 perintah. Ditulis, beser-beser, di dinding lumbung. Bukan di Google Docs, bukan pakai notilen, tapi langsung di tembok, biar kelihatan sakral. Ini bukan sekadar daftar larangan, tapi kontrak sosial. Janji bersama tentang bagaimana hidup baru akan dijalani. Secara moral, 7 perintah adalah fondasi animalisme. Isinya sederhana. Jangan meniru manusia, jangan saling menyakiti, dan semua hewan setara. Tidak rumit, tidak multitafsir setidaknya di awal, dan mudah dihafal. Kesederhanaan ini penting, karena keadilan hanya terasa adil kalau bisa dipahami semua pihak. Dalam konteks ini, 7 perintah adalah simbol harapan. Bukti bahwa kekuasaan tidak lagi berjalan sewenang-wenang, tapi tunduk pada prinsip bersama. Menariknya, aturan ini lahir dari konsensus, bukan paksaan. Hewan-hewan sepakat karena mereka percaya satu sama lain. Disinilah optimisme moral bekerja. Mereka yakin bahwa pengalaman ditindas cukup untuk membuat siapapun enggan menindas orang lain. Logikanya masuk akal. Kita sudah pernah jadi korban, masa ia jadi pelaku? Sayangnya, sejarah berkali-kali membuktikan bahwa logika moral tidak selalu menang melawan godaan kuasa. Secara psikologis, 7 perintah juga berfungsi sebagai penenang. Setelah hidup lama dalam ketidakpastian, aturan memberi rasa aman. Ada batas yang jelas antara benar dan salah. Dunia tidak lagi abu-abu. Ini mirip fase awal organisasi baru. Visi misi dicetak, nilai-nilai ditempel di dinding, dan semua merasa berada di halaman pertama buku yang sangat idealis. Tidak ada yang berpikir tentang bab terakhir, biasanya memang bikin sedih. Namun, Orwell menyelipkan satu detail krusial. Tidak semua hewan bisa membaca dengan baik. Disinilah retakan pertama muncul. Aturan yang seharusnya menjadi milik semua, pelan-pelan hanya benar-benar dipahami segelintir pihak. Yang lain menghafal sepotong-sepotong. Atau lebih parah, menyerahkan pemahaman pada mereka yang dianggap lebih pintar. Ini bukan kebodohan, tapi pembagian peran yang kelak jadi masalah. 7 perintah, pada titik ini, masih murni. Ia benar-benar mencerminkan janji moral revolusi. Tapi kontrak sosial punya satu syarat tak tertulis. Harus dijaga bersama. Kalau hanya satu pihak yang mengawasi, kontrak berubah jadi alat legitimasi. Don di Animal Farm, benih itu sudah ditanam sejak awal. Bukan lewat kekerasan, tapi lewat ketimpangan akses pada pengetahuan. Bab ini menunjukkan bahwa keadilan bukan cuma soal punya aturan, tapi soal siapa yang mengontrol maknanya. Menulis keadilan di dinding tidak otomatis membuatnya hidup. Tanpa partisipasi kritis, aturan hanya jadi dekorasi moral. Bagus dipandang, tapi mudah diubah. Dan tanpa disadari, hewan-hewan sedang membangun sesuatu yang ironis. Sistem yang sangat percaya pada aturan, tapi terlalu percaya pada penjaganya. Orwell seolah berbisik, keadilan yang sejati tidak hanya ditulis, tapi dipertanyakan, diingat dan dijaga terus-menerus. Kalau tidak, tembok yang sama yang dulu memajang harapan, suatu hari akan memajang pembenaran. Kalau ada satu momen paling berbahaya di Animal Farm, ini dia. Bukan saat Jones menyerang, bukan saat Bobby mulai berbeda pendapat, tapi saat aturan berubah sedikit, dan hampir tak ada yang sadar. Tidak ada sirena, tidak ada pengumuman resmi, tidak ada kami mohon perhatian. Yang berubah cuma satu kalimat, atau bahkan satu tambahan kecil di akhir kalimat. Sepele, tapi efeknya seperti menggeser kompas. 1 derajat, kelihatannya lurus, tapi ujungnya nyasar jauh. 7 perintah yang dulu sakral mulai mengalami penyesuaian. Bukan dicoret total, itu terlalu mencurigakan. Yang dilakukan justru lebih canggih. Ditambah, dipelintir, diperhalus. Tidak boleh tidur di tempat tidur berubah jadi tidak boleh tidur di tempat tidur dengan spray. Tidak boleh minum alkohol, jadi tidak boleh minum alkohol berlebihan. Secara teknis, masih patuh. Secara moral, nah, itu urusan nanti. Disinilah Orwell menunjukkan kecerdikannya. Kekuasaan jarang merusak aturan secara frontal. Ia lebih suka merevisi definisi. Karena selama kote katanya masih ada, orang merasa aman. Hewan-hewan melihat tulisan di dinding, merasa ingatannya yang salah. Lalu menyimpulkan, mungkin dari dulu memang begitu. Ini bukan kebodohan, tapi efek psikologis yang nyata. Ketika otoritas dan teks bertabrakan, banyak orang memilih meragukan ingatan sendiri. Apalagi kalau sudah capek kerja seharian. Mayoritas hewan memilih tidak bertanya, bukan karena setuju, tapi karena ragu. Ragu pada diri sendiri, ragu pada ingatan, dan tentu saja, takut dianggap bikin ribut.
Bertanya berarti membuka kemungkinan konflik, dan konflik berarti ketidakstabilan. Dalam mental kolektif pasca revolusi, stabilitas adalah segalanya, bahkan lebih penting daripada kebenaran. Ini seperti membaca terms dan conditions. Semua tahu ada yang aneh, tapi siapa juga yang mau baca 30 halaman huruf kecil? Perubahan makna ini juga menunjukkan bahwa aturan tanpa kesadaran kritis adalah kertas kosong. Ia bisa ditulis ulang kapan saja oleh mereka yang punya akses dan legitimasi. Di Animal Farm, hanya babi yang benar-benar bisa membaca dan menulis dengan baik. Yang lain, menghafal, dan hafalan adalah wilayah paling rawan dimanipulasi. Sedikit lupa, sedikit ragu, lalu patuh. Humornya pahit. Hewan-hewan tidak dibohongi dengan dusta besar, tapi dengan koreksi kecil. Tidak ada yang bilang kita sekarang tidak setara. Yang ada justru narasi halus. Kita tetap setara, hanya perannya berbeda. Dan karena perubahan itu datang bertahap, resistensi tidak pernah terkonsolidasi. Tidak ada momen jelas untuk berkata, tunggu, ini sudah kelewatan. Bab ini adalah pelajaran brutal tentang bagaimana kekuasaan modern bekerja. Ia tidak datang dengan sepatu bot, tapi dengan pena. Tidak memaksa, tapi meyakinkan. Dan yang paling berbahaya, ia membuat korban merasa ikut bertanggung jawab atas kepatuhan mereka sendiri. Kami setuju kok, padahal yang terjadi sebenarnya, kami terlalu lelah untuk melawan. Orwell seolah mengingatkan kita dengan nada sinis. Tirani paling efektif, bukan yang membungkam suara, tapi yang membuat orang berhenti bertanya. Dan begitu pertanyaan dianggap mengganggu, aturan APAPN, seadil apapun awalnya, siap berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Di titik ini, Animal Farm tidak lagi dikendalikan oleh aturan, tapi oleh cerita. Bukan cerita dongeng, tapi narasi resmi. Karena dalam dunia kekuasaan, yang paling penting bukan siapa yang benar, melainkan siapa yang dipercaya. Dan disinilah peran Squealer menjadi vital. Ia bukan sekadar juru bicara, tapi semacam tim humas sekaligus editor realitas. Kalau ini dunia modern, dia mungkin admin akun resmi dengan caption panjang, penuh data, tapi intinya satu, percaya kami, Squealer tidak pernah berbohong secara kasar. Ia hanya memilih fakta, dan memilih fakta adalah seni tingkat tinggi. Statistik dikutip tanpa konteks, ingatan kolektif diarahkan ulang, dan setiap kritik selalu ditutup dengan ancaman implisit. Kalian mau Jones balik? Kalimat ini adalah kartu truf. Begitu trauma lama diaktifkan, diskusi rasional langsung bubar. Stabilitas semu terasa lebih penting daripada kebenaran yang rumit. Inilah inti bab ini. Kekuasaan mendefinisikan benar dan salah bukan demi keadilan, tapi demi keteraturan. Selama peternakan terlihat aman, kerja berjalan, dan tidak ada kerusuhan, maka narasi dianggap sukses. Fakta bahwa sebagian hewan mulai hidup lebih buruk, itu detail yang bisa diatur bahasanya. Pengorbanan sementara, demi masa depan, strategi jangka panjang. Bahasa-bahasa ini selalu terdengar cerdas, tapi efeknya menenangkan, seperti obat penenang, bukan penyembuh secara psikologis. Narasi bekerja karena mayoritas hewan sudah terlalu lelah untuk menyusun versi cerita sendiri. Mereka bergantung pada versi resmi karena itu lebih sederhana. Kebenaran versi kekuasaan biasanya rapi, konsisten, dan disampaikan dengan penuh keyakinan. Sementara kebenaran yang sesungguhnya sering berantakan, penuh kontradiksi dan bikin pusing. Dalam kondisi lelah, manusia dan hewan cenderung memilih yang rapi. Ada ironi besar di sini. Animal Farm dulu memberontak demi kebebasan berpikir, tapi kini berpikir justru dianggap berbahaya. Bertanya terlalu banyak dicurigai sebagai bentuk ketidakloyalan. Kritik disamakan dengan pengkhianatan, dan perlahan definisi benar menyempit. Benar adalah apapun yang mendukung narasi resmi. Salah adalah apapun yang mengganggunya. Sesederhana itu. Dan seseram itu, Orwell sedang menunjukkan bahwa propaganda paling efektif bukan yang memaksa orang percaya, tapi yang membuat alternatif terasa mustahil. Ketika satu-satunya cerita yang tersedia adalah cerita kekuasaan, maka bahkan penderitaan pun bisa diterjemahkan sebagai prestasi. Kita hidup susah, tapi setidaknya merdeka. Kalimat ini ampuh, karena ia membandingkan kondisi sekarang dengan masa lalu yang lebih buruk. Standarnya diturunkan, lalu dirayakan. Bab ini juga menyingkap satu fakta pahit. Stabilitas sering dijadikan alasan untuk menunda keadilan. Demi ketertiban, kebenaran bisa dikorbankan. Demi ketenangan, ketimpangan dinormalisasi. Dan yang paling ironis, semua itu dilakukan atas nama keselamatan bersama. Kalau ini terdengar familiar, ya, memang begitu. Di akhir bab ini, Animal Farm bukan lagi komunitas bebas, tapi ruang gema narasi tunggal. Suara lain masih ada, tapi pelan, ragu, dan sering dipatahkan sebelum sempat berkembang. Orwell seolah berkata dengan nada dingin, ketika kekuasaan mengontrol cerita,
Fakta tak perlu dihapus, cukup ditata ulang. Dan saat itu terjadi, benar dan salah bukan lagi soal moral, tapi soal siapa yang memegang mikrofon. Di akhir Animal Farm, kita sampai pada satu adegan yang rasanya seperti punchline pahit setelah lelucon panjang. Hewan-hewan menatap babi dan manusia yang duduk bersama, minum, tertawa, dan tak bisa lagi dibedakan. Kalau ini film, musiknya pelan, kameranya close-up, dan penontonnya cuma bisa berkata loh, kok gini. Tapi justru disitulah Orwell menancapkan kesimpulan besarnya dengan tenang tapi kejam. Ideologi tidak mati, ia hanya berganti kostum. Animalisme yang dulu lahir sebagai mimpi pembebasan, kini menjelma jadi sistem yang sama opresifnya, hanya dengan bahasa yang lebih rapi. 7 perintah tinggal 1 kalimat, dan itu pun sudah kehilangan makna aslinya. Kesetaraan yang dulu dijanjikan kini berubah jadi hierarki yang dilegitimasi. Tidak ada lagi cambuk, tapi ada ketakutan. Tidak ada lagi Jones, tapi ada Napoleon. Dan jujur saja, bedanya tipis banget. Seperti ganti atasan tapi budaya kerjanya tetap toksik. Di titik ini, Orwell tidak sedang menyindir satu ideologi tertentu. Ia sedang membedah watak kekuasaan itu sendiri. Masalahnya bukan pada mimpi kesetaraan, tapi pada absennya kontrol moral yang hidup. Ideologi tanpa etika yang dijaga bersama akan selalu mencari jalan pintas. Efisiensi di atas keadilan, stabilitas di atas kebenaran. Dan begitu tujuan dianggap lebih penting daripada cara. Penindasan tinggal menunggu waktu. Secara psikologis, tragedi Animal Farm juga adalah tragedi kelelahan. Hewan-hewan terlalu letih untuk melawan lagi. Mereka pernah bermimpi, pernah memberontak, dan kini hanya ingin bertahan. Dalam kondisi seperti itu, kekuasaan tidak perlu keras, cukup konsisten. Penindasan yang stabil terasa lebih normal daripada kebebasan yang berisik. Dan disitulah revolusi benar-benar kalah. Bukan oleh senjata, tapi oleh rutinitas. Ada humor getir di akhir cerita ini. Semua perubahan besar, semua pengorbanan, semua slogan heroik berujung pada satu kenyataan. Struktur lama direplikasi dengan aktor baru. Ini seperti reboot film yang katanya lebih progresif, tapi alurnya sama persis. Kita dijanjikan versi lebih baik, tapi lupa memastikan siapa yang mengontrol naskahnya. Kesimpulan besar Orwell sederhana tapi menyakitkan. Ideologi tidak cukup hanya benar di atas kertas. Ia harus terus diawasi, dikritik dan diuji secara moral. Tanpa itu, ideologi hanya menjadi alat legitimasi bagi mereka yang paling lihai menguasai narasi. Dan yang paling ironis, penindasan paling tahan lama seringkali muncul atas nama pembebasan. Bab ini menutup Animal Farm dengan cermin besar yang diarahkan ke pembaca. Pertanyaannya tidak lagi tentang babi atau manusia, tapi tentang kita. Apakah kita cukup berani mengawasi ide yang kita percayai? Atau justru nyaman ketika ia berubah selama hidup terasa aman? Karena sejarah, seperti Orwell ingatkan, tidak selalu bergerak maju. Kadang ia hanya berputar, dengan wajah baru, slogan baru, dan korban yang sama. Animal Farm bukan dongeng hewan lucu, tapi autopsi ideologi. Dari pidato Old Major yang penuh harapan, revolusi yang terasa seperti libur panjang, sampai perubahan aturan yang katanya cuma teknis, Orwell menunjukkan satu pola klasik. Penderitaan melahirkan gagasan besar, kemenangan melahirkan euforia, dan kekuasaan, kalau tidak diawasi, pelan-pelan melahirkan penindasan versi baru. Dari 7 perintah sampai propaganda squealer, kita melihat bagaimana kebenaran bisa direvisi, moral bisa dinegosiasikan, dan mayoritas memilih diam demi stabilitas. Singkatnya, mimpi indah, ending pahit. Kalau kamu suka bahasan buku, filsafat, dan isu sosial, tapi males yang bahasanya kaku kayak skripsi belum ACC, channel ini tempatnya. Kita bedah ide besar dengan bahasa warung kopi, tetap tajam, tapi nggak sok pinter. Cocok buat kamu yang suka mikir, tapi juga suka ketawa kecil sambil mikir, lah, kok relate sama hidup gue? Pelajaran besarnya simple tapi nyentil. Ideologi tanpa kontrol moral cuma ganti wajah penindasan, bukan menghapusnya. Musuh boleh tumbang, tapi kalau kita berhenti kritis, musuh baru bisa tumbuh dari dalam. Dan seperti Animal Farm ingatkan, kadang yang paling berbahaya bukan cambuk, tapi kalimat yang diubah sedikit, lalu kita jawab, oh, yaudah.